Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, Semanenus kembali hadir menyapa Anda dengan berita teraktual dan terkini seputar SMA Negeri 1 Leuliang. Bersama saya Tasya Kamelia akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Inilah Semanenus. Penilaian kinerja Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Leuliang mulai dilaksanakan pada Senin pagi, tanggal 28 November tahun 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh dua asesor utusan kantor cabang Dinas Wilayah 1 Provinsi Jawa Barat, yakni Bapak Asep Setiawan dan Ibu Dina Khairunisa. Penilaian ini bertujuan untuk menilai kinerja kepala sekolah selama kurun waktu 1 tahun menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Leuliang. Baik sahabat masa, untuk pelaksanaan kegiatan lebih lanjut, saya telah terhubung dengan rekan saya, Vika Frida Angelina. Halo Vika. Halo Tasya, baik seperti yang kita lihat, kegiatan ini dihadiri oleh beberapa siswa dan para dewan guru beserta staf jajaran TU. Kegiatan ini turut diikuti secara khidmat. Pelaksanaan kegiatan ini diadakan di gedung aula atas. Adapun susunan acaranya diantaranya yang pertama ada pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, pembacaan doa, sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Leuliang, sambutan dari pengarahan teknis oleh tim asesor, ada Ibu Dina Khairunisa, Bapak Asep Setiawan, dan presentasi kepala sekolah, pelaksanaan penilaian oleh penilai 1 dan penilai 2, refleksi, dan terakhir penutup. Kemudian ini saya pernah dapat penghargaan dari beritaristik.com, Kepala Sekolah Penulis Produktif di beritaristik.com. Kalau piagam ISBN saya tidak masukkan karena Terima kasih kepada Vika Frida yang telah melaporkan langsung di tempat kegiatan. Pemirsa, itulah berita pertama kita. Kabar selanjutnya datang dari kegiatan belajar mengajar persiapan menghadapi penilaian akhir semester di SMA Negeri 1 Leuliang. Waktu bersantai telah berakhir. Kini para siswa harus bersiap menghadapi penilaian akhir semester selama kurang lebih 1 minggu ke depan. Teman-teman, sekarang kita sedang bersama Frau Yanti. Assalamualaikum, Frau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sebelumnya, apa kabar, Frau? Alhamdulillah baik. Mir gets good, immer good. Izin mewawancara terkait dengan pelaksanaan PAS tahun ini. Ya, apa yang mau ditanyakan? Oke. Sejauh mana persiapan guru-guru dalam mempersiapkan soal yang akan diujikan? Kalau untuk naskah soal, alhamdulillah ya sampai hari ini sudah masuk semua soal. Baik bentuk soft file-nya maupun bentuk Google Form-nya. Jadi soal itu sudah selesai ya, sudah jadi dalam bentuk Google Form. Lalu bagaimana sistem maupun teknik pelaksanaan penilaian akhir semester pada tahun ini? Apakah masih menggunakan gawai atau sudah beralih ke kertas? Oke. Untuk PAS kita masih tampaknya kalau untuk kertas memang sudah ditinggalkan ya, kita tidak akan kembali ke paper base ya. Rencana ke depan kita itu sudah mau menggunakan CBT, tapi untuk PAS kali ini kita masih menggunakan Google Form. Cuma menanggapi banyaknya masukan ketika kemarin kita PUB ya, kan banyak siswa yang kecewa lah ya, istilahnya sepertinya kurang teratur gitu ya. Insya Allah kalau untuk PAS kita lebih tertib pelaksanaannya ya, dimulai dari kemarin kalian PUB itu sekelas duduknya suka-suka gitu ya. Sekarang itu sudah mulai disilang duduknya. Misalnya kelas 10 dengan kelas 11 gitu. Sebagian kelas 11 dengan kelas 12. Diusahakan sih beda jurusan ya, misalnya IPA dengan IPS duduknya. Atau walaupun IPA dengan IPA tapi kalau beda level kan soalnya juga berbeda gitu kan. Kemudian untuk meminimalisir kecurangan siswa, kita soalnya itu pakai form limiter ya.
Jadi tidak memungkinkan siswa untuk mengulang-ulang mengirim jawaban ya. Jadi hanya satu kali kami menyeting sedemikian rupa ya supaya siswa itu hanya bisa mengirim satu kali jawaban. Kemudian juga kita menggunakan token. Jadi orang yang tidak punya token tidak akan bisa masuk ke Google Form begitu. Kemudian jika membuka tab lain ketika sedang mengerjakan soal kalian buka tab lain, otomatis itu akan terrefresh dan jawaban Anda yang sudah terisi itu akan hilang. Jadi kembali lagi ke nol. Makanya akan rugi sekali kalau para siswa masih berbuat curang ya, coba-coba lihat Google misalnya ya untuk mencari jawaban. Karena waktunya kan tidak diulang lagi, tapi soal Anda harus mengulang dari awal. Terreset dengan terrefresh dengan sendirinya, ya otomatis seperti itu. Baik. Itu kira-kira. Kira-kira ada yang ingin Frau sampaikan kepada murid-murid yang akan melaksanakan penilaian akhir semester? Ini sih kami para guru lebih ke proses sebetulnya kalau untuk penilaian ya. Jadi kami tidak terpaku pada hasil PAS begitu. Karena kan mungkin saja masih ada siswa yang lebih cerdas dari kami panitia ya, yang bisa berbuat tidak jujur lah ya seperti itu. Jadi kami lebih melihat proses keseharian. Jadi untuk anak-anak kayak pesannya kerjakan soal-soal PAS ini sejujur mungkin ya dengan penuh integritas gitu kan, walaupun pengawasnya tidak tahu atau kurang awas, tapi kan ada malaikat, ada Allah yang melihat begitu ya. Dan kami para guru sekali lagi lebih melihat ke proses harian itu. Baik, terima kasih atas ketersediaannya untuk diwawancarai, Frau. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat menempuh pas ya anak-anak. Semoga sukses. Terima kasih. Baik, kalau boleh tahu ini dengan kakak siapa dan dari kelas berapa? Halo, perkenalkan nama aku Siti Aliza Septiani dari 11 MIPA 7. Oke, Kak Aliza, izin wawancara sebentar ya Kak. Kita mau wawancara terkait pelaksanaan PAS yang akan dilaksanakan pekan depan nih. Sejauh apa sih kakak udah menyiapkan buat PAS pekan depan ini? Kalau dari persentase, aku 45% sih ya. Soalnya sekarang tuh masih sibuk buat buat ngejar tugas-tugas gitu di deadline-nya. Cuman buat persiapan PAS belum sematang itu sih, masih kayak ya persiapan dulu. Terus nanti kalau misalnya udah ada jadwal mungkin lebih fokus ke PAS. Oke, kalau boleh tahu kakak nyiapinnya dengan gimana sih? Apa latihan soal atau dibaca gitu dari awal materinya? Kalau aku sendiri karena emang dari beberapa guru itu rangkuman, mungkin aku baca dari rangkuman aja sih. Kalau buat latihan soal kurang sih gitu. Jadi paling baca-baca aja. Oh, jadi kakak nih tipe yang persiapannya dengan baca-baca ya. Oke Kak, terima kasih ya. Tapi sebelum itu aku mau nanya tentang harapan dan pesan kakak untuk menghadapi PAS tahun ini. Pesannya juga untuk teman-teman yang lain dalam menghadapi PAS kali ini. Gimana tuh Kak? Kalau harapan sendiri semoga nilainya lebih memuaskan dari kelas 10 kemarin, terus lebih bagus juga. Terus kalau pesannya itu semangat buat kita semua. Oke, semangat juga buat Kak Aliza. Terima kasih banyak Kak. Permisi Kak, kalau boleh tahu ini dengan kakak siapa dan dari kelas berapa? Aku Eno Nesina Gabriela dari kelas 11 MIPA 7. Oke Kak Eno ya. Aku izin wawancara sebentar ya Kak, terkait persiapan kakak dalam menghadapi PAS yang akan dilaksanakan pekan depan. Kalau boleh tahu sejauh apa sih kakak udah nyiapin buat PAS pekan depan ini? Sebenarnya kalau aku belum jauh-jauh banget ya, aku juga lagi ngeberesin tugas-tugas yang belum aku selesaikan. Terus aku juga lagi ngerangkum beberapa rumus dan materi-materi yang bakal aku hafalin. Oh gitu, kira-kira kalau belum jauh-jauh banget tuh seberapa persen tuh Kak? Paling kalau aku kira-kira itu cukup kayak 30% deh. 30% tuh lumayan sih Kak, lumayan. Terus kakak tuh nyiapinnya gimana? Tadi ya dengan merangkum itu kan mengerjakan tugas. Kalau buat PAS sendiri kakak biasanya dengan latihan soal apa baca full materi dari awal? Kalau aku kan di buku itu kan ada beberapa bab ya. Terus aku itu adalah tipe orang yang kayak lebih ngafalin intinya aja sih. Karena aku agak kurang suka latihan soal, jadi aku kayak ngafalin inti-intinya aja biar cepet hafal gitu. Oke, kalau gitu. Terakhir Kak, apa harapan kakak dalam menghadapi PAS kali ini? Dan pesan kakak buat seluruh teman-teman kita, teman-teman di Smanel, sahabat Smanel dalam menghadapi PAS kali ini? Kalau aku sih pastinya nilai PAS ini lebih gede ya dari semester 1 sama semester 2 kelas 10. Terus kalau buat pesannya buat teman-teman belajarnya lebih giat lagi. Terus kayak jangan males-malesan dan tetap semangat. Oke, semangat juga Kak Eno. Terima kasih banyak Kak.
Oke, baik Sobat Masa, setelah tadi kita mewawancarai 2 orang siswa putri Semanel. Nah, saat ini saya akan mewawancarai 2 orang siswa putra dari Semanel. Kira-kira apakah persiapan mereka sama atau bagaimana nih? Oke, sebelumnya dengan kakak siapa dan dari kelas berapa? Nama saya Ezedin Abram dari kelas 11 MIPA 1. Nama saya Akbar Ramji dari kelas 11 MIPA 1. Oke, Kak Akbar dan Kak Ezi, aku minta waktunya sebentar buat nanya-nanya nih seputar PAS yang akan dilaksanakan pekan depan. Kalau boleh tahu, sejauh apa sih kakak-kakak udah mempersiapkan PAS buat pekan depan? Nggak jauh-jauh amat sih, masih sedikit-sedikit. Oke, berarti tapi udah ada persiapan nih, Kak? Udah ada. Kalau Kak Ezi gimana? Udah mulai nyicil sih budgetnya buat nanti. Oke, berarti masih sedikit-sedikit. Kalau dipresentasikan, kira-kira udah berapa persen kesiapan kakak-kakak ini menghadapi PAS pekan depan? Masih sedikit banget sih, Berapa persen? 50-an lah. Oh, 50% itu cukup banyak loh, Kak. Kalau Kak Akbar udah berapa persen? Mungkin 55% lah. 55. Oke. Kalau boleh tahu, kakak berdua ini cara nyiapinnya gimana? Dengan belajar materi baca atau latihan soal atau gimana? Kedua-duanya sih, sekarang kalau habis baca harus ngerjain soal juga. Oh, gitu. Kalau Kak Akbar? Iya sama sih, tapi lebih banyak ngerjain soal sih. Lebih banyak ngerjain soal, Kak. Oke. Berarti udah cukup mempersiapkan nih ya. Kalau gitu, dan terakhir nih Kak, apa harapan dan pesan Kakak? Harapan buat diri sendiri dan teman-teman yang lain, juga pesan buat teman-teman yang lain dalam menghadapi PAS pekan depan. Semoga teman-teman semuanya siap menghadapi PAS dan belajar dengan sungguh-sungguh. Dan untuk saya diri sendiri, semoga mendapatkan nilai yang memuaskan. Oke, amin. Kalau Kak Ezi? Sama juga sih kayak ini. Pemirsa, ternyata berita tadi menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Tasya Kamelia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.